Wah, astagfirullah. Nyantai aja yuk jemaah. Ini kan ilmu tuh jemaah. Harusnya ya. Kan kalau anak tetangga aja kita bisa bilang gak apa-apa, harusnya anak sendiri lebih gak apa-apa lagi. Gak apa-apa sayangku, soleh. Lebih latihlah jemaah, berdamai sama diri sendiri. Mulai jangan marah, jangan emosional. Ibu yang emosional pelan-pelan dilatih. Sama saya juga, buat saya keluarga juga, buat keluarga kita bareng-bareng semuanya yang hadir. Nanti pulang tuh ada bekas ngajinya. Tiba-tiba anak numpain sesuatu, iya nak gak apa-apa. Oh mamaku udah ngaji, udah mama ngaji aja mah. Disupport terus. Jadi ngaji itu kerasa berubahnya gitu hadirin. Ngaji itu jangan malah tambah, mamaku nih ngaji, katanya ngaji, izinnya ngaji. Pokoknya kalau pergi kemana ditanya ngaji. Tapi kok tambah galaknya, tambah judesnya. Jangan dong. Ngaji mah tambah baik, tambah santun. Terutama apalagi anak kita yang udah mulai beranjak SMA. Itu udah bukan lagi seorang ayah kepada anak, tapi seperti seorang sahabat mensahabati sahabatnya. Kalau SMP belum ya. Nanti pas kuliah itu udah bukan lagi ayah sama anak, tapi bersahabat. Walaupun tetap aja jemaah, orang tua ya tetap kita muliakan, hormati, hargai. Tapi nanti saat jadi orang tua, ada peran mensahabati anak-anak kita yang sudah beranjak dewasa. Umur kuliah, umur-umuran 20-an, kita udah bilang, ya sayangku mau apa, papa, mama siap membersamaimu, kita selalu support kamu kok. Nanti ada tuh fase-fase mungkin anaknya ibunda nanti, mama aku gagal. Ucapkan satu kalimat ini. Ini sakti betul kalimat ini. Saya dengar langsung dari kalimat seorang ibu yang mendapatkan anaknya ketika gagal masuk universitas yang dia idam-idamkan. Ketika anaknya gagal, dia udah kerja keras mau masuk satu universitas. Terus begitu pengumuman namanya gak ada dalam daftar orang yang keterima di universitas yang dia idam-idamkan, dia datang ke ibunya terus bilang, "Mama, aku gagal." Dan ibu ini bilang satu kalimat, "Nah, gagal atau berhasil, kamu tetap anak mama. Nah, sukses atau belum sukses, kamu tetap yang terbaik di mata mama." Bilang gitu sama anak-anaknya, Ma. Bilang gitu. Sepahit apapun, walaupun kita dengar kabarnya tiba-tiba kayak jegler, patah hati kita. Kita kena kasus atau berkasus sama yang lain, tetap bilang, "Nah, kamu gagal atau berhasil, kamu tetap yang terbaik di mata mama. Mama tetap doain kamu." Terus begitu jemaah. Kita tuh harus paham, ini titipan Allah yang mahal harganya, anak-anak kita. Mereka tuh titipan Allah jemaah. Kita dititipi sama Allah. Ada yang dititipi 1, ada yang dititipi 3, 5, 7 anak. Tetap nanti mereka tuh gak semuanya sesukses yang kita kira. Bahkan dari anak 2, anak kembar sekalipun, rezekinya belum tentu sama. Boleh jadi kakak kembarannya itu lebih sukses daripada adiknya. Tapi jangan pernah beda-bedain. Tetap bilang, "Nah, berhasil atau gagal, kamu tetap anak kebanggaan mama." Anak digituin jemaah. Mentalnya. Orang tua tuh penting punya peran kayak gitu. Kita tahu kok jemaah, kita pernah terluka saat kita dibanding-bandingkan. "Kamu kayak kakakmu dong." Ada perasaan kayak, oh begini ya. Pas kumpul keluarga, jemaah pernah ngerasa gak sih saat kumpul keluarga yang paling sukses tuh kayak dirajakan banget. Terus kita yang belum sukses kayak, "Wes, cuci-cuci piring wes." Bagian isah-isah. Aduh, ya Allah. Giliran keluarga yang kaya datang tuh semua kayak begini, mobilnya. "Ayo mas parkir kene, mohon mas parkir." Terus mobil kita yang jelek tuh parkir di pinggir jalan. Keluarga yang bagus. Tapi gak apa-apa ya, kita tahu kan rasanya kayak gitu. Makanya nanti kita bilang sama anak, "Nah, kamu berhasil atau gagal, kamu tetap anak kebanggaan mama. Masa lalu kamu seburuk apapun, mama sudah ridho, mama sudah ikhlas, mama sudah terima.
Mama terus doain kamu jadi anak yang soleh. Bismillah. Udah doain terus. Begini ya terus sama Allah jemaah. Tangan kita jangan sampai gak gini sama Allah. Minta Robbi habli minas salihin. Anak jamaah gagal dalam kuliah, belum tentu dia gagal dalam hidup. Tahun ini mohon maaf ya, boleh jadi anak kita tuh kena kasus, belum tentu 2 tahun lagi dia gak berubah. Bisa jadi lesatnya jauh, seperti yang dibanting bola bekel, tahu ya, dibanting sekeras-kerasnya, sakit jemaah. Ya Allah, tahun 2023 ini tahun terberat saya, anak saya kena ini, belum lagi mantu saya begini, belum lagi terus rumah tangganya, belum lagi. Itu kayak dibanting sekeras-kerasnya. Tapi ingat, bola saat dibanting keras, saat dia terpelanting mantulnya pasti tinggi setinggi-tingginya. Baik sangka terus di sini. Di sini tuh yang boleh ada cuma baik sangka kepada, udah di sini tempatnya. Ya Allah Ustadz, anak saya gagal SBMPTN. Dia mau masuk universitas A tapi gak berhasil. Sekarang di rumah aja. Udah doa aja. Gak apa-apa nak, di rumah aja. Wes kamu nemenin mama dagang aja. Saya kan pernah cerita ya. Ada seorang kawan tuh gagal kuliah. Akhirnya ayahnya itu kan bengkel di Lampung. Dia belajar bengkel sama ayahnya. Sekarang jadi bengkel tempat kulak terbesar di Metro Lampung dan jualan ban dengan ban terlengkap di Metro Lampung. Kami sama lulus bareng 2011. Tahu patah hatinya gak keterima di universitas gitu. Kan orang tuh galaunya karena macam-macam ya. Ada yang galau karena emang itu impian dia. Saya mau kuliah di sini nih, tapi gak bisa. Wah itu patah sepatah-patahnya. Tapi ternyata 2011, 2023, 12 tahun berlalu. Allah selalu memberi yang terbaik. Udah ini pakai aja di template. Tahu ya jemaah, di copy paste. Jadikan template Allah selalu beri yang terbaik dalam semua hal, di semua kejadian. Rumah tangga, tiba-tiba bercerai, tiba-tiba anak kena kasus, tiba-tiba suami kita KDRT, atau dalam urusan karir tiba-tiba kita dipecat secara sepihak, tiba-tiba kita dirumahkan, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Setiap apapun kejadian, template kita sama, copy paste aja. Allah selalu memberi yang terbaik. Tinggal kita mantesin. Tugas kita tuh itu, memantaskan diri. Karena Rabbi a'lamu biman ja'a bil huda. Allah yang paling tahu siapa yang pantas untuk mendapat hadiah terbaik. Huda itu kan artinya petunjuk. Hudan, hidayah, itu kan seakar dengan hadiah. Makanya hidayah itu hadiah. Allah a'lam, Allah yang lebih tahu siapa yang pantas dapat hadiah. Hudan, dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat hadiah. Lah gimana kita mau pantas dapat hadiah kalau kitanya nggak memantaskan diri? Pantaskan diri. Lagi-lagi waktu yang memisahkan kita jamaah. Gak kerasa udah jam 9. Kayak baru ngomong setengah menit. Udah jam 9 aja. Masya Allah. Min indihi, siapa yang pantas mendapat hudan? Min indihi, dari sisi Allah. Artinya nanti kalaupun jamaah sudah melewati, kan dibanting, sakit ya Allah, dibanting sakit, tapi jamaah nanti mumbul tinggi. Tinggi. Orang mah nyebutnya, wah dia sekarang udah ini ya, udah berhasil ya, udah sukses ya. Ingat selalu, kalau jamaah dulunya pernah dibanting, direndahkan, dihinakan, dibilang ini, dibilang itu, difitnah, lalu Allah mengizinkan Anda mumbul tinggi, pegang baik-baik. Min indihi. Kalimatnya apa dalam ayat? Semua itu berasal dari Allah. Min indih. Min artinya dari, indih sisi Allah. Nanti kalau pelan, suami karirnya sudah agak baik, jamaah rezekinya sudah agak cukup, alhamdulillah pelan-pelan terbeli, alhamdulillah termiliki pelan-pelan apa yang dituju. Nih udah mulai tinggi. Min indi. Ingat-ingat, semuanya berasal dari Allah.
jangan pernah ngaku-ngaku. Karena Mbak, gimana tau biar omsetnya bisa seperti Mbak? Jangan gitu. Ya ini karunia dari Allah, saya cuma dititipi. Tapi kalau boleh berbagi, coba nyoba ini ya, coba belajar begini ya, coba belajar ini ya, gitu. Berbagi. Tapi min indi, semua asalnya dari Allah. Wa man takunu lahu aqibatud dar, dan sesiapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat, Allah tahu mereka. Jadi Allah tuh udah tahu, nih wajah-wajah ahli surga semua yang hadir di majelis ilmu, kata Nabi, itu calon-calon ahli surga VIP semua. Amin. Karena Nabi bersabda, kata Nabi yang mulia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia datang ke majelis ilmu, Allah pastikan dia mudah masuk surga lewat jalur yang paling mudah. Sahalallah, Allah pasti sangat amat akan memudahkan. Bihi, untuk ahli majelis ilmu, tariqan, punya jalur khusus, ilal jannah, masuk surga. Berarti jalur VIP. Saya maka gemeteran nih berbicara di hadapan ahli surga semuanya. Karena saya ngerasa, aduh jamaah mah enak ya, pahalanya udah lebih banyak. Luar biasa, kan gitu ya. Kalau engkau melihat yang lebih tua usianya, bukan berarti saya bilang jamaah tua, enggak sih. Kita kayaknya seumuran. Tapi maksudnya jamaah insya Allah lebih banyak amal solihnya. Karena itu saling tolong jamaah, tolong sekali gantian. Kami juga minta, mohon dengan rendah hati, didoakanlah jemaah. Kita saling mendoakan. Insya Allah kami juga gak lupa kok. Kemarin kami safar tanggal 30 ke Papua, 1-7 di Papua, 7-8 ke Makassar, 8-9 di Jogja, 10-11 di Jakarta, 12 nyampe sini, tanggal 13 kita ngaji bareng-bareng. Di atas pesawat, setelah kita mohon pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kebaikan buat diri kita dan keluarga, insya Allah kami dan teman-teman gak lupa kok. Saya bilang sama teman-teman, Mas, udah doa belum? Ayo Mas doa. Ayo Mas doa. Termasuk kami mendoakan jamaah semuanya, baik offline maupun online. Semoga selalu dimuliakan Allah dunia akhirat. Dan saling mendoakan jamaah, insya Allah mudah-mudahan kitanya istiqomah, meninggalnya husnul khatimah, syukur-syukur wafatnya di Mekah Madinah. Dan itu yang gak boleh lepas tuh, doa supaya istiqomah sampai husnul. Baik jemaah, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya video pendek dakwah kami, isinya informasi kami dan live streaming segala macam, teman-teman bisa tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Kalau yang offline gimana caranya? Save nomor WA saya 081213 60 70 20. 081213 60 70 20. Satu pertanyaan terakhir dari yang paling depan. Ada nggak? Bagian depan. Ya Ibu silakan. Izin ya Ibu dari yang depan dulu. Biasanya yang paling depan datang duluan. Kecuali kalau ngelesep gitu. Ibu boleh angkat tangan Ibu, mohon izin. Satu pertanyaan terakhir. Sebut nama dan dari mana Ibu. Ada? Belum nyala Mas, maaf Mas. Belum nyala. Sudah nyala Ibu? Udah nyala? Udah nyala? Enggak, itu udah nyala di situ? Mic-nya udah nyala? Udah. Mic-nya udah nyala Mas. Mohon maaf. Pakai mic yang lain aja kali. Dah. Itu nyala. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Ada yang memberitahu kalau pengobatan dipindahkan ke hewan itu umumnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ibu, sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin. Bagaimana kalau pengobatan dipindahkan ke hewan? Izin kami menanya maksudnya. Maksudnya kita sakit terus sakit kita dipindah ke hewan. Maksudnya begitu Ibunda? Yang seperti ini kami belum punya ilmunya, tapi setahu kami kayaknya enak banget sih kalau bisa digituin. Aduh kakinya sakit, pindah ke hewan ya. Kalau setahu kami Ibunda, yang seperti itu biasanya ini
ya metode-metode yang dekat sekali dengan kemusyrikan. Sebaiknya dihindari, ditinggalkan. Karena emang nggak bisa. Sekali lagi ya jemaah, nggak bisa. Karena kalau bisa, enak banget. Kalaupun ibu, enggak Ustadz, itu buktinya udah ada kok. Dia bisa kok sakitnya dipindah ke dada hewan. Sakit jantung, ringnya tiba-tiba pindah ke jantung ringnya hewan gitu. Kalau emang begitu bisa, biasanya dibohongi, diakal-akali aja biasanya. Hati-hati ya ibunda yang model kayak gitu. Takut-takut kita dikuras habis. Oh ini harus ada maharnya. Maharnya berapa? Maharnya sekian. Kan ingat ya, mau kaya, dapat penghasilan 1 miliar per bulan, beli cincin saya. Cukup dengan 100 juta Anda dapat penghasilan 1 miliar per bulan. Lah, kalau emang dia punya cincin, cincinnya bisa menghasilkan 1 miliar sebulan, kenapa? Iya kan? Kenapa dijual cincinnya? Jadi nanti begitu ya ibunda, mohon izin. Jadi yang pengobatan seperti itu Allahu a'lam tidak ada. Allahu a'lam. Terus cara kita mengobati diri sendiri, baca ayat Al-Baqarah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, amal soleh, istighfar banyak-banyak plus sedekah. Karena sabda Nabi, sedekah itu tolak bala. Saya anjurkan, sekali lagi terakhir sebagai penutup, saya anjurkan kepada diri saya dan jamaah serta seluruh kaum muslimin yang mendengarkan tausiah ceramah ini, usahakan setiap subuh dan setiap hari, usahakan sedekah berapapun nominalnya, 100 perak, 1000 perak atau berapapun. Saran saya setiap subuh, setiap hari, biar tolak bala. Karena Nabi bersabda, sedekahmu menolak bala. Dan di hari dimana hamba itu bersedekah, bala itu udah Allah pentalkan jauh-jauh. Termasuk usaha santet, sihir. Ada orang yang berusaha ngirim-ngirim sesuatu, itu jamaah jangan malah balasnya sama dukun. Wah, dukun dia lebih kuat ternyata. Jangan, tapi bawa semuanya kepada Allah. Itu mudah bagi Allah. Begitu ya jamaah. Sedekahlah setiap hari, terutama di waktu subuh, berapapun nominalnya, kepada manapun. Aduh Ustadz, saya mah nggak ke masjid kalau subuh dari rumah. QRIS, ada kan? Itu ada QRIS-nya Masjid Muhammad Al-Fatih, tinggal di QRIS saja, selesai. 100 perak, 1000 perak, itu lebih mudah. Begitu hadirin, semoga itu jadi penjaga kita masing-masing. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah. Insyaallah mudah-mudahan kita kumpul di dunia, kumpul kembali di surga firdaus yang paling tinggi. Saling doain jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum teman-teman. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan di tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Barakallah. Mas. Iya ibunda, sehat ibunda.